Kisah ini dimulai dengan beberapa jendela sistem yang memberitahu warga tentang serangkaian peristiwa anomali yang terjadi. Di seluruh dunia, seekor abalon raksasa dilaporkan ditemukan oleh nelayan di pantai. Begitu besar. Hingga 10 orang pun tidak bisa mengelilinginya, diduga mutasi yang disebabkan oleh air limbah nuklir. Ada juga informasi tentang pohon purba di daerah wisata yang tumbuh liar, menyebarkan akarnya hingga berkilometer dan retakan muncul di tanah karena kemungkinan denyut bumi yang tidak normal. Notifikasi berlanjut dengan sulur-sulur raksasa jatuh dari langit, membuat dongeng menjadi nyata, dan dengan berita bahwa rel kereta bawah tanah telah hancur di beberapa tempat, mengakibatkan beberapa korban. Tidak ada yang memperhatikan karena mereka tahu semua ini hanyalah sekumpulan berita utama sensasional, tidak jauh berbeda dari alarm palsu. Tentang gigitan zombie bertahun-tahun lalu, banyak siswa berkumpul di depan sekolah, mengingat bahwa rumor lokal jauh lebih menarik daripada berita. Tiba-tiba, perhatian mereka sepenuhnya teralihkan pada sosok yang mendekat. Itu adalah si cantik sekolah, Chu Qingli. Seketika kerumunan bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan putus dengan pacarnya. Menurut mereka, hubungan itu hanyalah tindakan amal dari pihaknya. Chu Qingli sudah diterima di Universitas Qingcheng, sementara pacarnya bahkan belum berhasil masuk universitas yang layak. Karena itu, masa depan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Chu Qingli mendekati Feng Yi dan memanggil perhatiannya. Feng Yi berbalik, agak penasaran. Dengan ekspresi dingin, dia menjelaskan bahwa dia sudah memikirkannya dan hubungan mereka tidak realistis. Cinta masa sekolah selalu mencapai titik di mana seseorang terbangun dan menyadari bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Hidup bersama, menurutnya, membutuhkan tidak hanya keberanian tetapi juga kecocokan. Karena semua alasan ini, yang terbaik adalah mengakhiri semuanya. Dia berpikir dengan jijik bahwa tidak peduli apa yang dia coba lakukan untuk mendapatkannya kembali, itu tidak mungkin. Feng Yi tetap diam, dan menyadari hal ini, orang-orang mengira kurangnya reaksinya karena dia sangat terkejut hingga pingsan atau kehilangan akal. Bagaimanapun, dia adalah si cantik sekolah. Mereka berharap dia akan berlutut memohon kesempatan lain. Namun, setelah mengamatinya, mereka hanya menyimpulkan bahwa dia tidak sepadan dengan gadis kaya dan cantik. Itu, seekor katak yang mendambakan angsa. Dengan tatapan tenang, Feng Yi setuju untuk putus dengannya. Membuat Chu Qingli dan yang lainnya terkejut, melihat bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pemuda kita membalikkan punggungnya padanya dan memutuskan untuk pergi. Dia panik dan memanggilnya dengan tatapan tajam. Feng Yi berbalik dan bertanya apa yang dia inginkan. Sementara matanya bersinar karena amarah. Dia menjelaskan bahwa dia tidak peduli apa yang dia pikirkan atau trik apa yang akan dia gunakan. Dia tidak akan kembali padanya, dan dia ingin ini benar-benar jelas. Feng Yi mulai menatapnya dan memintanya untuk tidak terlalu percaya diri, menyebutnya si cantik sekolah. Mendengar ini, matanya melebar karena terkejut, membuatnya tersipu. Yang lain terkejut dengan sikap Feng Yi. Feng Yi sadar bahwa Chu Qingli dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa aturan masyarakat saat ini, seperti uang dan pendidikan, akan segera menjadi abu. Mereka tidak menyadari bahwa dia telah kembali dari bencana masa depan. Seorang pria yang terlahir kembali di garis waktu ini. Karena itu, Chu Qingli, di hadapannya baginya hanyalah orang asing yang jauh dari kehidupan lain. Feng Yi meninggalkan sekolah. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Baginya, si cantik sekolah dan reputasi tidak relevan karena semuanya akan dikonfigurasi ulang sepenuhnya. Krisis sebenarnya adalah krisis yang membayangi seluruh umat manusia di bintang biru. Semuanya dimulai malam sebelumnya ketika Feng Yi terbangun dan beberapa retakan aneh menunjukkan masa depan kepadanya, dan kemudian sistem memberitahunya bahwa pemulihan aura telah terdeteksi. Aktivasi penuhnya akan terjadi dalam 364 hari, 11 jam, dan 59 menit. Dan begitu ini terjadi, dunia akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Yi agak bingung. Beberapa sosok muncul di depannya dan sistem mengungkapkan bahwa aturan masyarakat akan ditulis ulang. Era kultivator akan tiba dan kekuatan akan menjadi standar baru. Pemuda kita merasa agak penasaran, mengulurkan tangannya dan bertanya siapa itu. Kemudian, cahaya aneh mulai muncul di depannya. Jendela sistem muncul menjelaskan bahwa itu berasal dari batas alam semesta dan menggunakan algoritma tingkat atas yang terintegrasi dengan rahasia kosmik. Fungsinya adalah secara otomatis menghasilkan teknik kultivasi berdasarkan materi spiritual yang disentuh oleh host, menunjukkan bahwa teknik saat ini adalah nol. Feng Yi mulai mengulurkan tangannya dan matanya melebar karena terkejut saat tangannya melewati jendela sistem. Kemudian, monster kuat muncul dan mulai mengaum. Feng Yi lumpuh dan matanya dipenuhi ketakutan. Di dalam mulut monster itu ada mayat. Dan sistem mengungkapkan bahwa ini adalah akhir hidupnya sebagai orang biasa, serta nasib miliaran orang di bintang biru. Feng Yi menelan ludah dan tidak bisa menahan rasa takut. Dia meletakkan tangannya di dada dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Feng Yi mulai merenung dan mengingat kehidupan masa lalunya. Dia hanyalah orang biasa yang tersapu oleh arus peristiwa. Berjuang hanya untuk bertahan hidup dengan harapan mengatasi bencana. Namun dia menyaksikan kejatuhan bangsanya dan penderitaan rakyat. Dan pada akhirnya dia tidak bisa melarikan diri dari binatang buas yang bermutasi. Dia ingat mati dalam keputusasaan, penuh amarah dan dengan keinginan balas dendam yang mendalam. Matanya mulai bersinar dengan tekad saat dia berpikir bahwa mungkin inilah mengapa dia dipilih oleh sistem.
Dan dibawa kembali 1 tahun sebelum pemulihan aura, dia mulai mengulurkan tangannya. Mengetahui bahwa pada saat ini kebanyakan orang tidak tahu tentang perubahan yang akan datang. Feng Yi menyentuh fragmen sistem dan memutuskan bahwa dia akan menggunakan setiap anomali yang disebabkan oleh aura. Untuk keuntungannya, sistem mulai menginisialisasi evaluasi baru. Mata anak kita mulai bersinar. Saat sistem memberitahunya bahwa itu telah berhasil terhubung, jalur baru telah terbuka dan sekarang segalanya yang ada bisa digunakan sebagai material. Misinya adalah mengumpulkan teknik yang kuat dan kemampuan untuk menjadi kultivator yang kuat dan menyelamatkan dunia di kota. Orang-orang diberitahu bahwa umat manusia sekarang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jawaban tidak dapat ditemukan di masa lalu. Satu-satunya pilihan adalah beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri. Semua orang terkejut kecuali Feng Yi. Ketika dia menyalakan ponselnya, dia melihat beberapa notifikasi. Dia mengerti bahwa pemerintah tidak mengkonfirmasi maupun menyangkal fenomena aneh itu, hanya membatasi diri untuk memberitahu orang-orang untuk bersiap. Ini dia tahu adalah cara halus Jian Nation untuk mengeluarkan peringatan karena laporan yang dulunya dianggap omong kosong mitos tidak akan pernah menjadi viral dengan cara ini. Matanya dipenuhi kesedihan. Saat dia mulai mengingat masa lalu, dia tahu bahwa pendekatan tidak langsung dan diam-diam oleh Jian Nation ini membantu warga tetap tenang dan mempercayai negara mereka. Itu adalah metode yang sulit dan lambat tetapi jauh lebih efektif daripada kekacauan dan baku tembak negara-negara tetangga. Lalu dia ingat bahwa sistem telah memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan apa saja. Yang berarti dia harus pergi kemanapun anomali terjadi. Perhatiannya tertuju pada ponsel. Itu adalah berita trending nomor 1. Indeks UV di Universitas Qingcheng telah mencapai rekor bersejarah abad ini. Karena itu peringatan panas telah dikeluarkan. Mendesak mahasiswa baru untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan dan menggunakan tabir surya. Para mahasiswa agak bingung. Karena mereka berpikir bahwa bahkan universitas terbaik sekarang menggunakan iklan sensasional. Mereka menganggap ini salah. Jelas topik berbayar agar menjadi trending. Karena panas sebesar itu bisa membunuh orang, Feng Yi mendongak ke langit dan melihat bahwa itu penuh awan, lalu mengaktifkan meteran UV dan melihat bahwa itu nol. Dia agak bingung karena dia tidak mengerti bagaimana cuaca bisa begitu berbeda. Karena Universitas Qingcheng hanya berjarak 15 menit dengan mobil, gambar matahari yang menyala-nyala di atas universitas diterbitkan. Dan mahasiswa diberitahu bahwa pendaftaran mahasiswa baru akan terus berlanjut tetapi mereka harus menghindari gerbang utara karena indeks UV yang tinggi. Karena semua pintu masuk lainnya tetap terbuka, Feng Yi tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa ketika anomali terjadi untuk pertama kalinya, kebanyakan orang hanya mengira itu adalah aksi publisitas. Dan hanya dia yang tahu kebenarannya. Matanya mulai bersinar dengan gembira karena kesempatan pertamanya telah tiba. Feng Yi berganti pakaian dan pergi ke Universitas Qingcheng. Semua orang membawa payung. Sangat panas sehingga daun-daun pohon telah berguguran. Anak kita pergi ke gerbang utara Universitas Qingcheng. Yang paling tidak ramai dari semuanya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang pasti salah di tempat ini. Abu berkilau mulai turun dari langit sementara para mahasiswa melarikan diri untuk menghindari terbakar sampai mati. Perhatian Feng Yi tertuju padanya. Dia duduk dan memutuskan untuk menyentuhnya. Begitu jarinya bersentuhan, cahaya intens mulai muncul darinya dan sistem melaporkan bahwa itu telah mendeteksi fluktuasi intens dalam atribut yang membuka template data darinya. Energi mulai memasuki tubuh Feng Yi menyebabkan dia merasakan sakit yang mengerikan. Cahaya intens mulai muncul dari tubuh anak kita. Orang-orang menutupi mata mereka untuk menghindari kebutaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengira mereka berhalusinasi. Energi mulai membakar pakaian Feng Yi, membuatnya mengatupkan giginya erat-erat. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mulai menjadi gila tidak tahu apakah sistem telah selesai mengkompilasi. Dia merasa seperti akan mati. Kompilasi selesai dan Feng Yi memperoleh teknik atribut yang teknik pernapasan matahari emas. Kemudian, tibalah hari pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Qingcheng. Mantan pacar karakter utama kita tiba di area pendaftaran. Seorang pria menawarkan diri untuk membawakan kopernya. Tak lama kemudian, lebih banyak pria datang untuk mencoba menarik perhatiannya. Tapi dia menolak mereka semua, mengatakan dia tidak butuh bantuan mereka. Dia melirik pasangan di dekatnya dengan sinis. Tapi kemudian, cahaya keemasan terang menyala, mengejutkan dia dan mahasiswa lainnya. Sebuah suara dari pengeras suara memberitahu semua orang untuk menjauh dari gerbang utara. Gadis itu terlihat serius dan memutuskan untuk pergi melihat apa yang terjadi di gerbang utara. Semburan energi emas besar menerangi area tersebut. Sosok gelap muncul dari asap, memancarkan aura kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Sebuah layar muncul memberitahunya bahwa dia telah menciptakan teknik baru dan mendapatkan 50 poin. Pria itu melihat layar dan bertanya-tanya untuk apa poin-poin itu. Dia memutuskan itu tidak penting sekarang, tapi mungkin akan berguna nanti. Waktu berlalu dan sekarang malam dengan bulan yang tampak aneh di langit. Pemuda itu kemudian mulai melatih teknik pernapasan barunya. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di langit. Dan energi baru menyebar ke seluruh universitas. Beberapa mahasiswa memperhatikan langit. Menjadi gelap dan dingin sesaat saat mereka berlari ke gerbang utara. Kerumunan besar berkumpul di sana untuk melihat apa yang terjadi. Dekan universitas marah dan bertanya mengapa tidak ada yang mendengarkan peringatan untuk menjauh.
Sekelompok orang menerobos kerumunan yang menyingkir untuk mereka saat mereka menuju ke pusat keramaian. Seseorang berkerudung dengan tatapan serius memberitahu dekan untuk menutup gerbang utara sepenuhnya. Pada saat itu, sebuah sistem memberitahu Feng Yi bahwa dia telah membersihkan area yang tercemar. Dia mengetahui bahwa pemerintah sudah tahu tentang area-area ini dan bertanya-tanya apakah ada orang lain seperti dia. Mendengar peringatan tentang orang-orang yang tidak diizinkan masuk ke area tersebut, pemuda itu tahu segalanya menjadi serius. Para mahasiswa melihat orang-orang berseragam dan bertanya-tanya apakah mereka dari militer. Dari atap, Feng Yi melihat bahwa gangguan itu menarik banyak perhatian dengan mata merahnya yang bersinar. Dia memutuskan sudah waktunya untuk pergi dan melompat dari gedung. Di bawah, orang berkerudung misterius itu berjalan melintasi tanah yang retak akibat energi. Sosok berkerudung itu melihat dengan cermat pemandangan itu. Orang ini berlutut dan menyentuh tanah untuk merasakan sisa energi, lalu dia mengambil sepotong tanah untuk melihat lebih dekat. Apa yang terjadi? Sosok berkerudung itu mempelajarinya dan menyadari bahwa seseorang menyebabkan energi itu. Saat itu, para pejabat mulai memindahkan para mahasiswa keluar. Sementara orang berkerudung itu mengawasi dari jauh di kerumunan, mantan pacar pria itu terkejut mendengar bahwa hanya satu orang yang melakukan ini. Pada saat itu, dia melihat sosok melompat pergi dan bertanya-tanya apakah itu mantannya. Tapi dia dengan cepat menepis pikiran itu. Dengan nilainya, dia tidak akan pernah bisa masuk sekolah ini. Jauh di rumah Feng Yi, matahari terbenam dan malam tiba. Berbaring di tempat tidurnya, pemuda itu mengeluh bahwa tubuhnya masih panas. Bahkan setelah mandi air dingin, karena panasnya, dia takut tidak akan bisa tidur. Dia juga khawatir karena apa yang terjadi hari ini. Seseorang mungkin telah memperhatikannya. Dia kemudian mengambil ponselnya dan melihat berita populer tentang asosiasi kultivasi. Pemuda itu ingat bahwa semua orang dulu mengira itu hanya lelucon di internet. Saat itu, dia teringat orang-orang berkerudung di universitas dan berpikir mereka pasti dari asosiasi itu. Penasaran, dia membuka berita itu untuk membaca seluruh artikel. Ini menjelaskan berbagai tingkat kultivasi dari kapak hantu hingga transendensi total. Di kolom komentar, orang-orang mengira itu lelucon, tapi dia bertanya-tanya apakah pengumuman itu nyata. Feng Yi berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah tahu semua ini di kehidupan masa lalunya sebagai orang normal. Duduk di tempat tidurnya, dia berpikir tentang asosiasi kultivasi dan memutuskan untuk mencoba tekniknya lagi. Dia menutup matanya dan fokus untuk memulai latihannya. Pada saat itu, dia mulai berkeringat. Saat energi emas yang kuat mengalir di sekelilingnya, dia mulai melayang di kamarnya, dikelilingi oleh cahaya keemasan terang. Sebuah cahaya menyinarinya. Langkah pertama adalah memperkuat tubuhnya untuk menahan kekuatan langit dan bumi. Dia berhasil mengendalikan energi dan membentuknya menjadi kapak ilahi. Matanya bersinar terang dan dia tersenyum, merasa penuh kekuatan. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level Ducei dan memberinya 50 poin lagi. Pria itu mengingat poin-poin itu dan membaca layar yang mengatakan jalur baru kini terbuka. Sistem menjelaskan bahwa poin-poin itu dapat digunakan untuk memasukkan data yang dikompilasi ke dalam objek apapun. Dia memikirkan ide untuk memasukkan kekuatan ke dalam objek, dan melihat cangkirnya di meja. Dia mengulurkan tangannya ke arah cangkir dengan cahaya keemasan kekuatan. Sistem bertanya apakah dia ingin menggunakan satu poin untuk menempatkan atribut yang pada cangkir itu. Dia menyadari ini seperti menyihir item untuk memberinya kekuatan khusus. Pemuda itu berpikir bahwa jika dia melakukan ini pada senjata, itu akan menjadi barang spesialnya sendiri untuk bertarung. Dia memutuskan bahwa memiliki senjata yang ditingkatkan akan sangat penting untuk apa yang akan datang. Pria itu kemudian menemukan pedang kecil di rak bukunya dan memutuskan untuk mencoba kekuatannya pada pedang itu. Dia berpikir bahwa jika percobaan itu berhasil, dia akan membeli senjata sungguhan untuk bersiap menghadapi monster. Tiba-tiba, suara aneh dari luar gedung menarik perhatiannya di tengah malam. Di luar, makhluk gelap dengan cakar besar sedang mengawasi apartemen Feng Yi. Dengan mata merah menyala, makhluk aneh itu menunjukkan gigi tajamnya dalam kegelapan. Itu terlihat seperti kelinci iblis raksasa dan bersiap untuk menyerang gedung. Tapi di dalam apartemen, pria itu tidak tahu bahwa bahaya sedang datang. Berbaring di tempat tidur, pria itu merasa tidak nyaman dari teknik kultivasi barunya. Dengan mata merahnya, dia bertanya-tanya dari mana suara yang seperti tikus itu berasal. Dia berpikir suara itu bukan dari dalam atau dari pipa. Dan mungkin itu adalah hewan peliharaan tetangga yang berjalan melalui ruang tamu. Dia berpikir bahwa dengan pendengarannya yang lebih baik, wajar untuk mendengar tetangga. Kemudian pria itu memfokuskan pendengarannya untuk mendengarkan lebih cermat suara aneh itu. Tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan menjadi waspada. Feng Yi pergi ke pintu dan berhadapan langsung dengan makhluk menakutkan itu di lorong gelap. Di lorong, makhluk aneh dengan mata merah muncul dan menatapnya siap menyerang. Dia terkejut dan mengenali binatang mutan itu. Sebuah ingatan dari kehidupan masa lalunya menakutinya. Pada saat yang sama, sebuah drone terbang di atas kota pada malam hari, menunjukkan bahwa orang lain tahu tentang bahaya itu. Di atas sebuah gedung, seorang gadis mengeluh bahwa mereka masih belum menangkap kelinci yang memakan buah langka. Dengan permen lollipop di mulutnya, wanita muda itu tampak sangat tenang dan percaya diri tentang misi itu. Dia kemudian memerintahkan timnya untuk terus mengiriminya pembaruan tentang target yang dia buru. Setelah itu, gadis misterius itu melompat dari puncak gedung untuk memulai pengejaran. Jatuh sangat cepat,
dia bergerak dengan mudah di antara gedung-gedung kota yang besar. Tiba-tiba, wanita muda itu merasakan kekuatan binatang mutan itu dan menyadari dia semakin dekat dengannya. Dengan matanya yang menyala, dia akhirnya menemukan makhluk itu dan bersiap untuk bertarung. Pemburu misterius itu mendarat keras di atap, bergerak dengan keterampilan yang luar biasa. Berlari di sisi gedung, dia mendapat perintah untuk mengejar target bagaimanapun caranya. Dengan pendaratan sempurna, wanita muda itu melanjutkan pengejarannya tanpa henti. Melompat dari gedung ke gedung, dia memperingatkan bahwa makhluk itu memakan buah khusus dan mungkin berevolusi. Tepat pada saat itu, seorang pria yang bekerja lembur melihat sesuatu yang cepat melintas di jendelanya dan sangat bingung. Dia bertanya-tanya apakah dia hanya berhalusinasi, tetapi bosnya membentaknya karena hanya berdiri. Sementara itu, pemburu itu berdiri seperti bayangan di depan bulan di lantai ke-65. Kembali ke apartemen, Feng Yi menghadapi makhluk aneh yang berteriak padanya. Dengan mata emasnya, dia tahu tubuhnya telah berubah. Dan sekarang dia bisa melawannya dengan adil. Makhluk itu kemudian menyerang dengan cakarnya. Tetapi pemuda itu menghindar dengan kecepatan luar biasa. Feng Yi berpikir bahwa tubuhnya benar-benar telah berubah. Dan sekarang dia bisa melihat serangan dalam gerakan lambat. Dengan energi matahari di tangannya, dia bertanya-tanya mengapa ada binatang mutan di sini begitu cepat. Dia kemudian mengingat hal-hal dari kehidupan masa lalunya dan menghadapi monster itu. Pria itu tahu makhluk itu belum sepenuhnya berevolusi dan malah membuatnya lebih kuat dan lebih marah. Jadi dia bergegas maju untuk menyerang karena dia harus menghentikannya atau semua orang di gedung akan mati. Feng Yi berhasil menangkap makhluk itu dengan tangannya yang penuh energi dengan kekuatan mengejutkan. Pria itu menggigit makhluk aneh itu tanpa rasa takut. Dia memegang monster itu erat-erat, dan mata emasnya bersinar dengan tatapan dingin yang fokus. Kemudian pemuda itu memutar makhluk itu di udara dan menyadari ekornya adalah titik lemahnya. Mengambil kesempatannya, dia mencengkeram ekor binatang itu dengan sekuat tenaga. Feng Yi melemparkan monster itu ke jendela dan pecah karena kekuatan itu. Dengan tinjunya yang bersinar emas, dia bersiap untuk melayangkan pukulan kuat. Pria itu menembakkan seberkas energi yang mengenai makhluk itu tepat di udara. Monster itu kemudian sepenuhnya diselimuti oleh seberkas cahaya emas terang. Tapi makhluk aneh itu meraih energi emas dengan cakarnya dan mencoba mengambil kekuatannya. Feng Yi kemudian menyadari monster itu mencoba mencuri kekuatan Yang-nya dan dia melawan. Dia berpikir kekuatan matahari terlalu kuat dan kelinci itu hanya menghancurkan dirinya sendiri. Segera setelah itu, ledakan emas menyelimuti monster itu, yang tidak bisa menangani energi sebanyak itu. Di gedung sebelah, sepasang kekasih terbangun karena suara itu. Dan pria itu bertanya-tanya apakah itu Guntur. Dia kemudian pergi ke jendela untuk memeriksa tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh di luar. Pahlawan kita mendarat di lantai dikelilingi oleh sisa-sisa energi emasnya. Pemuda itu berpikir bahwa makhluk itu seperti hantu kelaparan yang mencoba memakan kekuatannya. Setelah pertarungan, mata monster itu jatuh ke lantai mengeluarkan asap hitam aneh. Dengan tatapan serius, dia menatap sisa-sisa makhluk yang baru saja dikalahkannya tanpa berpikir dua kali. Pria itu menginjak mata itu dengan keras, menghancurkan sisa-sisa makhluk buas itu. Dia mengerti bahwa makhluk malam itu sangat menginginkan kekuatan tipe yang berlawanan dengannya. Pemuda itu berpikir bahwa jika dia normal, monster itu pasti sudah dengan mudah memakan semua orang di gedung itu. Dengan begitu dia tahu dia perlu mempelajari lebih banyak teknik untuk menghadapi bahaya di depan. Sementara itu seorang gadis misterius melompat di udara di bawah sinar bulan. Terlihat seperti pemburu dengan kecepatan luar biasa. Wanita muda itu berlari sangat cepat menyusuri sisi bangunan. Ketika dia sampai di tempat kejadian, mata pemburu misterius itu terbelalak kaget. Berdiri di sana di tengah malam, dia bertanya-tanya apakah orang lain yang mengalahkan targetnya. Berlutut di tanah, dia mencatat bahwa target telah dihancurkan dan dia akan mencoba mendapatkan kembali atribut malam. Tetapi saat dia menyentuh sisa-sisa monster itu, dia terkejut oleh energi emas yang masih ada di sana. Wanita muda itu kemudian merasakan panas yang kuat dan kekuatan membara yang membuatnya langsung mundur. Wanita muda itu mengingat energi dari gerbang universitas dan memahami bahwa ini bukan kebetulan setelah penemuan ini. Gadis itu menyalakan komunikatornya dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dia memberitahu markasnya bahwa target telah disingkirkan oleh pelopor baru yang kuat dengan kemampuan khusus. Sebuah suara di komunikatornya bertanya apakah orang yang sama membersihkan gerbang dan membunuh kelinci. Seorang pria membenarkan bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang orang ini, dan bahwa asosiasi harus merekrutnya. Gadis berambut perak itu setuju dengan rencana itu. Dia kemudian dengan hati-hati memasukkan api kecil energi itu ke dalam wadah di pakaiannya. Bosnya menyuruhnya untuk menghentikan misi lainnya dan fokus mencari pelopor baru itu. Pemburu misterius itu dengan tenang membuka permen lollipop yang dipegangnya. Wanita muda itu memasukkan permen itu ke mulutnya dan berkata dia mengerti perintah baru itu dengan sempurna. Tetapi sebelum dia memulai misi, gadis itu mengatakan dia perlu mendapatkan teh susu terlebih dahulu untuk bersantai. Sebuah suara di komunikator bertanya-tanya siapa orang misterius dengan begitu banyak kekuatan ini. Wanita muda itu setuju bahwa presiden benar dan bahwa dia perlu bertemu master yang kuat ini. Hari Feng Yi dimulai dengan matahari terbit. Dia meregangkan tubuh siap untuk berlatih. Dia tahu bangun pagi baik untuk kekuatannya, jadi dia bersiap untuk sesi latihan lainnya. Petarung itu menggunakan metode pernapasannya, menyerap energi emas pagi. Saat energi memenuhi dirinya,
Matanya bersinar dengan kekuatan emas. Dia memasuki alam kapak hantu dan merasakan kekuatan teknik itu muncul. Ledakan energi yang tiba-tiba mengejutkannya, dia menyadari dia semakin kuat lagi. Kekuatan mengalir melalui tubuhnya dan dia fokus untuk mengendalikannya. Dia mengepalkan tangan dengan erat merasakan energi sekarang di tangannya. Dia memanggil kapak kuncinya dan melihat bahwa senjata itu terasa jauh lebih ringan. Dia mencengkeram gagang senjata dengan kuat siap untuk mencoba kekuatan barunya. Prajurit itu mengangkat kapak emas di atas kepalanya, mempersiapkan pukulan yang kuat. Dia mencapai alam kapak hantu bintang 2, melepaskan kekuatannya. Matanya kini menyala dengan api emas menunjukkan kekuatan barunya. Tubuh Feng Yi terasa jauh lebih kuat dan tangguh setelah perubahan ini. Dia tumbuh lebih kuat begitu cepat. Karena dia menggunakan energi ekstra dari peningkatan kekuatannya yang terakhir, Feng Yi memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan naik level secara perlahan dan hati-hati. Selangkah demi selangkah, tetapi kekuatannya yang tumbuh menarik banyak perhatian, jadi dia membutuhkan tempat yang lebih pribadi. Di kantor asosiasi, seorang pria merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dia melihat perubahan energi matahari. Dan bertanya-tanya apakah itu pria baru itu lagi. Feng Yi menemukan tempat yang tenang di tepi sungai untuk melanjutkan rencananya. Layar sistem muncul dan dia mengkonfirmasi bahwa dia akan menambahkan kualitas khusus pada senjatanya. Dia ingat mencoba ini dengan item lain tetapi tidak bisa menangani kekuatannya. Kali ini, Bilah baru bekerja dengan energinya, menciptakan koneksi yang kuat. Pesan sistem mengkonfirmasi item dan pengkodean berhasil, bersemangat dengan senjata barunya. Dia bersiap untuk menguji kekuatan luar biasanya segera. Hasil tes mengejutkannya dengan kekuatan luar biasa yang dikeluarkan pedang itu. Seberkas cahaya emas besar melesat dari bilah pedang ke langit, prajurit itu mendarat dengan pedangnya yang menyala. Merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya, dia hampir memulai api dengan ayunan itu dan melihat betapa berbahayanya kekuatannya. Asap dari serangan itu besar, jadi dia tahu dia terlihat dan perlu pergi. Seorang gadis berlari cepat menuju asap yang ditinggalkannya. Dia mengeluh bahwa dia pergi sebentar dan melewatkan segalanya. Tiba-tiba wanita muda itu berhenti. Dia melihat bahwa sungai itu benar-benar mendidih. Agen itu terbang. Di atas area yang rusak bertanya-tanya apa yang dilakukan pria baru itu pada tempat itu. Dia sudah bisa membayangkan dimarahi karena semuanya telah salah sejak dia muncul. Saat itu kilatan emas di kejauhan menarik perhatiannya dan dia menjadi penasaran. Sang pemburu terkejut dengan apa yang dia rasakan. Ini seharusnya tidak mungkin. Tingkat kekuatannya melonjak dari 1 bintang menjadi 2 bintang dan dia bahkan membuat senjata roh. Asosiasi hanya memiliki 2 senjata semacam itu. Dan cara membuatnya tidak sepenuhnya diketahui. Gadis itu menjadi curiga. Bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan kekuatan semacam ini sendirian. Tapi dia pikir dia pasti salah dan memutuskan untuk mulai membersihkan kekacauan yang dia buat dari jauh. Feng Yi berpikir tentang bagaimana senjatanya kini memiliki atribut yang, tapi dia menginginkan lebih. Sistem dapat mengkodekan apa saja. Jadi dia berencana untuk menambahkan lebih banyak kualitas pada bilahnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dia mendapat pesan dari seseorang yang tidak dia kenal. Dia benar-benar lupa tentang privasinya. Dan sekarang orang asing mengundangnya ke grup perintis. Dia terkejut mengetahui bahwa anggota resmi harus setidaknya level alam kapak hantu. Orang asing itu berbicara tentang zona polusi baru dan mengundangnya untuk berburu kelompok. Dia menanyakan lokasi dan orang asing itu mengirimkan file tentang naga lava dari bayangan sungai. Zona itu memiliki lava dan atribut yang sama dengannya. Jadi Feng Yi memutuskan untuk menerima undangan itu. Jauh di distrik Binmu, sebuah kelompok sedang menunggu teman Oatly tiba. Salah satu anggota mengatakan peta gadis itu sangat bagus sehingga dia sampai di sana dengan mudah. Gadis berambut pirang itu berterima kasih kepada semua orang yang datang dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu bekerja sama. Dia berasal dari asosiasi kultivasi dan kecewa karena para perintis di sini tidak terlalu kuat. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa asosiasi kultivasi adalah kelompok pemerintah. Masuk ke kelompok itu sulit dan mengharuskan keluarganya untuk meminta bantuan. Jadi dia benci gagal. Tepat pada saat itu, salah satu penjelajah melihat pendatang baru tiba dan memanggilnya dengan namanya, Feng Feng. Ia membuat pintu masuk yang kuat dengan pedang barunya dan memperkenalkan dirinya kepada kelompok itu. Agen itu terkejut dengan kekuatannya tetapi melihat auranya tidak menakutkan melainkan hangat. Karena tim sudah lengkap, pemimpin memberi sinyal dan mereka menuju pintu masuk gua. Feng Yi memutuskan untuk pergi lebih dulu dan meminta agen berambut pirang itu untuk mengurus cahaya. Kelompok itu berjalan melalui gua dan salah satu dari mereka memperingatkan Feng tentang bebatuan yang longgar. Mereka pikir aneh bahwa tempat itu belum terlalu panas. Feng Yi merenungkan betapa cepatnya tim menerimanya dan merasa bahwa persahabatan mereka nyata di masa-masa sulit ini. Feng Yi terus bergerak maju dan tanah di bawah kakinya mulai berubah warna, menunjukkan bahwa bahaya sudah dekat. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah celah besar dan terkejut melihat sungai lava mendidih tepat di depan mereka. Tanpa ragu, Feng bergegas menuju bahaya dan agen berambut pirang itu berteriak padanya agar tidak terlalu ceroboh. Yang mengejutkan semua orang, prajurit itu mendorong pedangnya langsung ke dalam lava. Para penjelajah panik dan berteriak minta tolong. Sebuah ledakan api melemparkan tim ke belakang dan sistem Feng Yi mendeteksi masalah global dan mulai menganalisis informasi. Saat dia menusukkan pedangnya ke dalam lava, sistem Feng Yi menganalisis anomali tersebut, mengungkapkan kekuatan baru. Api dalam dengan suhu internal yang sangat tinggi dan sifat eksplosif.
Dan teknik pedang api merah yang melepaskan kekuatannya saat bilahnya ditarik, melapisinya dengan api dan petir. Dengan tekad, Feng Yi mencengkeram pedangnya. Matanya dan bilahnya bersinar dengan kekuatan api, sebuah teknik yang sempurna untuk pedang tangnya. Di bawah, para penjelajah lain yang terlempar mundur oleh ledakan sebelumnya, menyaksikan dengan takjub saat Feng Yi berdiri tanpa terluka di pusaran api. Menyadari senjatanya menyerap kekuatan lava, Feng Yi kemudian menggunakan poin skripnya untuk secara permanen menanamkan atribut api merah ke dalam pedangnya yang kini menyala dengan energi. Ketika api mereda, rekan-rekan setimnya menyimpulkan bahwa dia telah mengalami sedikit kultivasi kecelakaan dan telah pulih. Kelompok itu gembira, menyadari energi spiritual gua telah stabil. Salah satu dari mereka merayakan karena dapat menyerapnya dengan lancar sementara yang lain diambang memulai jalur kultivasinya. Dengan gembira meneriakan nama Xiaoya, agen berambut pirang Xiaoya mendorong mereka untuk berlatih. Sementara dia berjaga dan tim berterima kasih padanya atas kesempatan itu. Kedamaian terganggu ketika Xiaoya mendeteksi sosok-sosok mendekati pintu masuk, memperingatkan bahwa perintis lain sedang tiba. 3 pria berotot masuk, dipimpin oleh seorang dengan penutup mata dan mata merah menyala, yang dengan sombong menyatakan bahwa tanah kaya sumber daya itu kini milik mereka. Xiaoya menjadi khawatir, mengenali bahwa ketiga pendatang baru berada di alam kapak hantu 1 bintang, level yang tidak bisa ditantang oleh timnya. Meskipun berbahaya, Xiaoya mencoba berunding dengan mereka, dengan sopan menyatakan bahwa mereka telah tiba lebih dulu dan bahkan menawarkan untuk membiarkan mereka bergabung. Diplomasinya disambut dengan penghinaan. Pemimpin yang memakai penutup mata itu mengejek levelnya yang rendah dan memerintahkan mereka untuk pergi atau menghadapi konsekuensinya. Ekspresi Xiaoya mengeras. Dia merenungkan tentang kenyataan pahit survival of the fittest di era baru ini, tetapi sebagai anggota asosiasi bangsa Xia, dia memutuskan tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini tepat saat konfrontasi akan memanas. Feng Yi melangkah di antara Xiaoya dan pemimpin yang bermusuhan itu. Dengan pedangnya menyala dia bertanya dengan dingin kepada pria besar itu apakah dia tidak punya pekerjaan lain selain menggertak seorang wanita muda. Pemimpin bertutup mata itu tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Tanpa ragu, Feng Yi melepaskan satu ayunan dahsyat yang menciptakan ledakan api, membuat ketiga penyerang itu terpental. Kekuatan serangan itu mengejutkan rekan satu tim Feng Yi dari meditasi mereka. Dia teringat tragedi yang disebabkan oleh mereka yang menganut prinsip survival of the fittest, mengetahui bahwa hanya kekuatan yang luar biasa yang akan berhasil pada orang-orang seperti itu. Untuk menunjukkan maksudnya, Feng Yi menancapkan pedangnya ke tanah di depan pemimpin lawan. Dikelilingi oleh aura emas yang sangat besar, dia dengan dingin memerintahkan mereka untuk pergi. Ketakutan oleh tampilan kekuatan kedua ini, pemimpin itu memanggil Feng Yi monster dan berteriak kepada anak buahnya untuk lari. Saat Feng Yi melihat mereka melarikan diri, rekan satu timnya bergegas mendekat, bersemangat dengan kekuatannya yang luar biasa. Feng Yi tersenyum, mengabaikannya dan menyarankan sudah waktunya untuk pergi. Saat mereka pergi, Xiaoya merenungkan kekuatan besar yang ditunjukkan Feng Yi, menyadari bahwa dia telah menahan diri. Yakin dia adalah pionir tingkat atas, dia tahu dia harus melaporkan penemuan besar ini kepada organisasinya segera. Adegan beralih ke kantor asosiasi kultivasi energi spiritual, di mana seorang wanita ditelepon dengan Xiaoya mengulangi dengan terkejut bahwa pionir atribut tinggi lainnya telah muncul. Pekerja kantor itu menjadi gelisah, menyadari dia telah mengatakan terlalu banyak, terutama dengan seorang pria yang mengesankan berdiri di belakangnya. Dia dengan canggung menutup telepon setelah mengkonfirmasi laporan itu. Seorang wanita muda dengan riang bertanya kepada atasannya yang berambut abu-abu apakah mereka cukup beruntung memiliki 2 pionir atribut tinggi berturut-turut. Namun, dia dengan murah mengoreksinya bahwa keberuntungan tidak ada hubungannya dengan itu, menjelaskan bahwa setiap individu atribut tinggi ditakdirkan untuk menjadi pusat kekuatan baru. Sebuah tanggung jawab yang sangat membebani dirinya. Di bawah langit yang cerah, Feng Yi kembali ke kota. Dia mencoba menyamar sebagai cosplayer, tetapi kehadirannya yang kuat dan pedang otentiknya hanya menarik lebih banyak perhatian. Perjalanannya terhenti ketika dia melihat di ponselnya bahwa berita tentang insiden gua telah menjadi viral. Dia mencela dirinya sendiri atas kecerobohannya, mengetahui bahwa letusan api internalnya terlalu mencolok, mengabaikan gagasan bahwa rekan satu timnya akan mengkhianatinya. Dia fokus pada masalah yang lebih mendesak, energi yang besar yang telah dia serap mendorongnya menuju terobosan baru. Dia perlu menemukan tempat terpencil segera dan menuju ke gunung belakang. 5 menit kemudian, di gunung yang sama, seorang wanita muda berambut perak bernama Su Qingying, seorang ahli restorasi taman, merasakan kehadiran kuat yang tiba-tiba. Dia melihat semburan cahaya yang intens seperti matahari mini dan mengenali tanda-tanda seorang kultivator yang sedang menembus ke alam kapak hantu bintang 3. Skala energi itu mengejutkannya. Dia tidak pernah membayangkan terobosan alam itu bisa begitu mengerikan. Didorong oleh rasa tugas dan kilasan pengenalan, dia berlari menuju gangguan itu, bersumpah untuk menangkap individu misterius itu kali ini. Tinggi di gunung, Feng Yi fokus pada terobosannya. Dia menarik sejumlah besar energi emas yang berputar di sekelilingnya sebelum membentuk bola terang seperti matahari di atas kepalanya. Saat dia bermeditasi di udara, kekuatan di belakangnya membentuk-bentuk ilahi berbentuk bintang yang kompleks. Energi emas memercik di kulitnya dan matanya bersinar dengan kekuatan besar saat dia mencoba mengendalikan energi liar itu. Akhirnya, kekuatan itu menyatu,
mengambil bentuk kapak ilahi raksasa yang terbuat dari energi emas murni dan biru muda yang berderak dengan kekuatan. Sementara itu, Su Jinying tiba dan berhenti tiba-tiba ketika dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia menyaksikan dengan ketidakpercayaan total, melihat bahwa orang misterius itu akan mengayunkan kapak ilahi yang baru saja dia ciptakan. Tingkat kontrolnya luar biasa. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengendalikan begitu banyak energi spiritual dengan keterampilan dan ketenangan yang sempurna. Bertanya pada dirinya sendiri apakah pria ini diam-diam telah berlatih selama berabad-abad. Pemandangan itu membawa kembali kenangan menyakitkan. Su Qingying teringat usahanya sendiri untuk menembus ke tingkat kapak hantu bintang kedua. Tekanan dari kapak ilahinya sendiri terlalu banyak baginya, mendorongnya mundur dan membuatnya batuk darah. Itu membuatnya terbaring di tempat tidur selama seminggu penuh. Dia secara alami kuat tetapi dia masih gagal total. Dia tidak bisa mengerti bagaimana monster ini bisa menangani terobosan yang jauh lebih kuat dari miliknya. Saat dia berlari mendekat, dia semakin kagum. Jumlah energi spiritual yang sangat besar, kontrol yang sempurna dalam setiap gerakan kapak, dan cara setiap sedikit kekuatan tampaknya telah dimurnikan ribuan kali. Itu semua di luar apapun yang pernah dia lihat. Dia memutuskan bahwa orang ini bukan hanya monster yang luar biasa, dia seperti dewa yang turun dari langit. Dia juga memperhatikan cara kerjanya yang tenang dan mantap. Kebanyakan pionir, ketika mereka merasa terobosan akan terjadi, akan terburu-buru untuk menyelesaikannya. Namun, orang ini bergerak dengan pengalaman mendalam dan pikiran yang kuat, layaknya seorang master dari zaman dahulu. Pikirannya terhenti saat kapak ilahi raksasa yang menyala mulai bergerak. Dia menyaksikan pemandangan menakjubkan itu saat kapak berayun dengan tujuan menuju ke timur. Di puncak kekuatannya, mata Feng Yi menyala. Dengan cahaya emas murni saat retakan energi mentah menyebar di wajahnya, dia melayang di dalam badai kekuatan emas yang menyilaukan, berhasil mengendalikan sejumlah besar energi yang telah dia kumpulkan untuk berevolusi. Sebuah jendela sistem kemudian muncul, secara resmi mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil. Dia telah mencapai alam kapak hantu bintang kedua, kapak ilahi yang baru menghantam tanah, melepaskan semua kekuatannya dalam satu gelombang kejut besar yang merobek pegunungan. Su Qingying terjebak dalam ledakan dahsyat itu dan harus menahan diri agar tetap stabil melawan gelombang energi emas. Sisa kekuatan itu memotong jalur besar melalui hutan sebelum memudar. Tetapi ketika dia mendongak, pria misterius itu telah menghilang sepenuhnya. Terengah-engah karena usaha dan frustrasinya, Su Qingying tidak percaya dia melewatkannya lagi, terutama karena dia tiba hanya dalam 30 detik. Sebuah pikiran mengkhawatirkan muncul di benaknya. Dia pasti tahu bahwa dia sedang melacaknya. Dia khawatir jika dia tetap sulit ditemukan, misinya untuk merekrutnya akan menjadi mustahil. Tepat saat dia akan menyerah, dia berhenti. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia mengalihkan pandangannya dari jalur kehancuran dan menuju ke sebuah pohon tua raksasa yang kini bersinar dengan sisa cahaya keemasan lembut. Dengan perasaan yakin yang baru, dia memanggil ke dalam hutan yang tampak kosong, memanggilnya senior dan bertanya apakah dia masih berada di area itu. Dari bayangan hutan, Feng Yi muncul. Tubuhnya yang berkerudung memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Mata merahnya yang menyala tertuju pada Su Qingying. Dia segera tahu bahwa wanita itu adalah orang yang telah menyelidikinya selama beberapa hari terakhir. Melihat dirinya telah ditemukan, Su Qingying berdiri teguh dan memperkenalkan dirinya dengan benar. Dia mengatakan bahwa dia adalah kapten pasukan kunang-kunang, bagian dari asosiasi praktisi spiritual bangsa Xia, dan juga salah satu pelopor pertama bangsa itu. Atas nama asosiasi, dia dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Dia mengakui telah mengikutinya selama 2 hari dan berharap metodenya tidak membuatnya berpikir buruk tentang dirinya. Saat dia berbicara, Feng Yi tetap diam dan wajahnya sulit dibaca di balik tudungnya. Su Qingying menambahkan bahwa meskipun publik belum tahu, semua dokumen resmi untuk asosiasi sudah siap. Namun, dia sangat gugup, memilih kata-katanya dengan hati-hati dan khawatir jika dia mengganggunya atau membuat pria kuat itu marah. Dia tahu dia harus terdengar lembut dan hormat. Pidatonya yang telah direncanakan dengan cermat terpotong oleh pertanyaan lugas Feng Yi, "Mengapa saya harus bergabung?" Pertanyaan langsung itu benar-benar mengejutkannya. Dia tergagap sejenak, panik memikirkan apa yang harus dikatakan. Dia segera menyadari bahwa kata-kata manis yang kosong tidak akan berguna melawan seseorang yang begitu cerdas. Kebenaran adalah satu-satunya pilihannya. Mengumpulkan kembali dirinya, dia menjelaskan tujuan asosiasi itu. Dia memberitahunya bahwa bangsa Xia ingin mengumpulkan dan menyatukan semua pelopor awal, membimbing mereka di jalur yang terorganisir, dan juga memberi mereka perlindungan ekstra. Dia tahu bahwa pertumbuhan saat ini kacau dan bahwa sebuah asosiasi mungkin terasa seperti sangkar bagi jiwa bebas seperti dirinya. Tetapi dia memintanya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kembalinya energi spiritual yang besar akan datang. Dan mereka semua perlu berdiri bersama untuk menghadapi musuh-musuh masa depan yang tidak diketahui. Setelah mendengarkan pidatonya yang penuh semangat, Feng Yi bersandar santai di sebuah pohon. Tampak lelah dan tidak tertarik, dia mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia tidak bersedia bergabung. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya atau asosiasi yang dia wakili. Su Qingying benar-benar tertegun dan tidak bisa berkata-kata oleh penolakannya yang lugas. Matanya terbelalak karena terkejut. Menghadapi penolakannya, Su Qingying menjadi putus asa. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu identitasnya dari jaketnya.
mengangkatnya agar dia bisa melihat. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya lagi sebagai Su Qinying dan menyebutkan, dia dulunya adalah seorang atlet terkenal sebelum energi spiritual kembali. Dia memohon padanya untuk mempercayainya, berharap identitas publiknya akan memberinya alasan untuk percaya padanya. Feng Yi berhenti dan memikirkan kata-katanya. Dia menyentuh dagunya dengan penuh pemikiran, mengatakan bahwa dia sekarang samar-samar mengingatnya. Pikirannya teringat sebuah foto berbingkai dirinya merayakan kemenangan sebagai juara kedua dalam kejuaraan jarak jauh bangsa Xia. Dia menyadari bahwa keterampilan atletiknya yang alami itulah yang membuatnya menjadi pelopor yang cepat dan baik. Namun, wajahnya kemudian mengeras. Sebuah ingatan gelap dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya, menunjukkan visi kota yang hancur. Dia tahu bahwa di garis waktu aslinya, pekerjaan bangsa C, termasuk asosiasi, telah gagal pada akhirnya, menyebabkan berakhirnya umat manusia. Sekarang setelah dia kembali dengan sistemnya, dia tahu dia harus menjadi bagian dari solusi. Namun bergabung dengan asosiasi saat ini bukanlah langkah yang tepat. Ia memasang ekspresi lebih serius. Ia menoleh kembali pada Su Qinying yang penuh harap dan membenarkan bahwa ia memang mengingatnya. Ia mengatakan akan memikirkan tawarannya dan sebelum Su Qinying bisa menjawab, ia melompat ke udara dan melesat pergi dari tempat itu. Sama cepatnya, ia muncul kembali tepat di belakang Su Qinying yang terkejut. Ia memberinya syarat tegas. Ia harus merahasiakan lokasinya dari semua orang untuk saat ini. Dalam benaknya, ia mengamati perilaku hormat Su Qinying dan menduga bahwa asosiasi berhati-hati agar tidak membuat marah para perintis kuat yang tidak bersama mereka. Ia melihat ini sebagai kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Su Qinying mengusulkan sebuah kesepakatan. Ia menjelaskan bahwa asosiasi telah mendeteksi energi dari terobosannya, dan ia harus mengajukan laporan. Ia menyarankan untuk mengirim laporan yang merupakan campuran kebenaran dan kebohongan, untuk melindungi identitas Feng Yi sambil membuat atasannya senang. Setelah berpikir sejenak, Feng Yi menyetujui rencananya. Su Qinying mencoba memanggil Feng Yi saat ia menyetujui rencananya, tetapi dalam sekejap mata, ia sudah pergi. Ia berlari menuruni lereng gunung mengejarnya, tetapi sia-sia. Lelah dan kesal, ia berjalan sendirian di jalan setapak hutan, bergumam frustrasi tentang berapa kali ia gagal menangkapnya, dan bagaimana Feng Yi sekarang mencoba menghindarinya. Ia menghela napas, mengeluh tentang pekerjaan melelahkan untuk menghapus jejak energi kuat yang ditinggalkannya setelah setiap insiden. Pikirannya terputus oleh suara di earpiece-nya, menyuruhnya berhenti mengkhawatirkan perintis yang sulit ditemukan itu dan mengingat misi yang sedang ia jalankan. Suara itu, dengan serius memberitahunya bahwa makhluk-makhluk aneh itu telah muncul lagi. Su Qinying membeku. Matanya terbelalak kaget saat ia bertanya apakah mereka benar-benar kembali. Sebuah ingatan menakutkan membanjiri benaknya, menunjukkan dirinya dikelilingi oleh kerumunan makhluk menakutkan mirip serigala dengan mulut berdarah dan mata merah menyala. Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah melupakan binatang buas berdarah aneh itu. Cerita tersebut menjelaskan apa itu mereka. Monster dingin, jahat, dan haus darah yang lahir dari zona polusi yang tercipta oleh kembalinya energi spiritual. Mereka mendapatkan kekuatan dari zona-zona ini, berubah menjadi monster pemakan manusia. Beberapa bahkan bisa bersembunyi sebagai bencana alam, membunuh siapapun saat mereka memecah belah tanah dan menciptakan zona polusi baru. Jika tidak dihentikan, sifat mereka yang sangat merusak akan membuat mereka terus melahap dunia manusia hingga tidak ada yang tersisa. Badai dahsyat tiba-tiba melanda kota. Langit malam tidak diterangi oleh lampu jalan, melainkan oleh kilatan petir yang terus-menerus dan dahsyat. Hujan deras mengguyur dan peringatan merah menyala di ponsel orang-orang. Bahwa area Gunung Yuhuang ditutup karena risiko banjir. Dari jendela mereka, orang-orang berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat badai seburuk ini selama bertahun-tahun, dengan beberapa bercanda bahwa makhluk kuat mungkin sedang menghadapi ujian petir di dekatnya. Tersembunyi di gang yang basah kuyup, Feng Yi mengamati badai dengan muram, mata merahnya bersinar. Ia bisa merasakan sejumlah besar energi petir di udara, mengenali kekuatannya yang liar. Ia tahu ini bukan badai biasa, melainkan anomali lain dengan kekuatannya yang terfokus pada satu titik. Matanya menyapu melewati gedung-gedung kota dan terkunci pada puncak gunung yang jauh, yang terus-menerus disambar petir. Ia telah menemukan pusat badai. Tanpa ragu, Feng Yi melesat ke dalam hujan deras, melompati atap-atap saat ia melaju menuju gunung. Ketika Feng Yi mencapai kaki Gunung Yuhuang, sistemnya segera mengkonfirmasi bahwa zona polusi terdeteksi. Ia menatap puncak, tetapi alih-alih keindahannya yang biasa, ia melihat pemandangan suram dengan sisa-sisa kerangka berserakan di antara pohon-pohon yang bengkok. Pemberitahuan sistem lain menambah bahaya, menyatakan tingkat polusi tidak diketahui. Namun, Feng Yi terus maju tanpa ragu, berjalan ke dalam hutan gelap yang dilanda badai dengan tatapan bertekad. Saat ia mendekat ke pusat badai, ia melihat sambaran petir biru besar menghantam puncak gunung, menerangi seluruh area. Ia telah menemukan targetnya. Di dalam pusat komando asosiasi praktisi spiritual, para pejabat mengadakan pertemuan tegang. Sebuah layar besar menunjukkan pusaran energi biru di atas puncak gunung. Seorang pejabat melaporkan bahwa bahaya di Gunung Yuhuang meningkat dengan cepat sehingga mereka harus menutupnya dan menyebutnya zona kontaminasi baru. Pemimpin asosiasi berwajah muram itu mengatakan situasinya sangat kritis sehingga ia harus menarik Su Qinying dari misi penting lainnya.
Ia memintanya untuk melaporkan apa yang terjadi. Su Qingying memberitahu para pejabat bahwa saat ini tidak mungkin mendaki gunung karena energi petir yang tidak stabil akan meledak. Karena hal ini, area tersebut secara resmi diklasifikasikan sebagai zona kontaminasi tingkat A. Ia melanjutkan dengan berita yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan seberapa cepat energi itu tumbuh, gunung itu akan segera menjadi ancaman tingkat S, yang akan memulai rencana darurat tertinggi mereka. Namun, ia menunjukkan masalah besar berdasarkan data mereka. Tidak ada penjelajah yang mereka miliki yang bisa mendekati area itu dengan aman, mengakui bahwa bahkan dia pun tidak bisa mengatasinya. Gelombang kejutan melanda ruangan saat perhitungan menunjukkan misi itu berarti kematian yang pasti. Bahkan bagi penjelajah yang sangat maju sekalipun yang menghadapi situasi mustahil ini, seorang pria berseragam keamanan memerintahkan agar kaki Gunung Yuhuang ditutup sepenuhnya. Dengan patroli yang dikirim 24/7 untuk menghentikan siapapun yang mencoba mendakinya, pemimpin asosiasi setuju dengan tegas. Dia menyatakan bahwa mereka harus menghentikan ancaman dengan menyegel gunung dan tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya sampai konsentrasi energi menurun. Sementara asosiasi menganggap Gunung Yuhuang terlalu berbahaya, Feng Yi sudah jauh di dalam zona itu. Sambaran petir biru besar menyambar di sekelilingnya. Saat badai mengamuk, Feng Yi berdiri teguh, dilindungi oleh aura emas dari teknik pernapasannya. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa hanya bertahan dari badai tidak cukup untuk mendapatkan energi petir paling murni. Dia harus mendaki ke pusat badai di puncak gunung. Keputusannya didorong oleh kenangan kelam masa lalu. Dia tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi sekarang hanyalah permulaan dan monster yang lebih menakutkan lagi akan muncul di masa depan. Dia menyadari bahwa kekuatan berbasis apinya saat ini tidak cukup untuk tantangan yang akan datang. Dia harus menjadi lebih kuat sendiri, tidak hanya mengandalkan senjatanya. Dikelilingi oleh petir, Feng Yi melihat kesempatan langka dan sempurna untuk menggunakan energi petir untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Feng Yi tahu jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat, dia akan menghadapi kematian yang pasti dari bencana yang akan datang. Matanya bersinar emas, dia menghunus pedang apinya, dan dengan raungan menantang, dia menusukkannya langsung ke sambaran petir biru besar. Energi liar melonjak melaluinya, menyebabkan rasa sakit yang mengerikan, tetapi wajahnya tetap bertekad. Tubuhnya bergetar hebat saat listrik mengalir melaluinya. Dia menyadari kekuatan petir ini seperti hukuman ilahi yang secara aktif melawannya. Badai itu sangat marah karena dia telah memasuki wilayahnya dan sepertinya menuntut agar dia menyerah. Menatap langit yang kacau, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat kekuatan mentah seperti itu mematuhinya. Lalu dia mendapat ide. Dia menenangkan diri dan mengingat aturan sistemnya. Untuk mendapatkan kekuatan, dia harus menyentuh sumber energi. Aura emas meledak darinya saat dia melepaskan teknik pernapasan matahari emasnya. Bertekad untuk melawan badai dengan raungan keras, Feng Yi maju menggunakan pedang apinya untuk membelah jalan melalui badai petir biru. Benturan energi emasnya melawan badai mentah menciptakan ledakan kacau yang besar. Darah menetes dari mulutnya karena ketegangan. Tetapi matanya menyala dengan tekad. Dia tahu ini adalah pertaruhan putus asa di mana dia harus mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, menghadapi kematian demi hidup. Akhirnya, setelah perjuangan keras, dia mencapai puncak. Dia menusukkan pedangnya ke tanah, memecahkan batu saat dia tiba di pusat badai. Di sini kekuatannya bahkan lebih menakutkan, banjir energi petir yang dahsyat yang membuatnya sulit bernapas. Dia merasakan perhatian penuh badai padanya dan menyadari badai itu tidak lagi hanya ingin mendorongnya pergi, tetapi ingin membunuhnya. Seolah-olah untuk membuktikannya, badai mengumpulkan kekuatan penuhnya dan menembakkan satu sinar petir putih panas yang sangat besar langsung ke arahnya, sebuah serangan yang dimaksudkan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Saat Feng Yi menghadapi serangan terakhir badai, sistemnya aktif, mendeteksi atribut petir yang kuat dan mulai memprosesnya. Jauh di bawah di kota, orang-orang menyaksikan dari gedung tinggi dengan takjub. Seorang pria yang mengambil foto belum pernah melihat petir sebesar itu. Yang lain bertanya-tanya apakah seorang dewa sedang menjalani ujian, bahkan berpikir dia melihat seseorang di langit di puncak gunung. Pertarungan berakhir dengan ledakan yang cemerlang. Feng Yi telah menang. Sebuah pesan sistem mengkonfirmasinya, mengumumkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan petir ilahi yang disempurnakan dan sekarang bisa memanggil petir surgawi untuk membuat tubuhnya seperti dewa. Dia diberi hadiah 5 poin penulisan. Feng Yi sekarang melayang di udara. Dikelilingi oleh petir biru dan aura emasnya, dia memahami kekuatan barunya. Atribut petir adalah kekuatan tingkat atas untuk serangan dan pertahanan. Tidak seperti kekuatan mataharinya yang sebagian besar untuk pertahanan, petir bisa memurnikan tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi yang intens. Dia memutuskan bahwa petir sekarang adalah tombak dan perisainya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan itu bukan hanya tentang kehancuran. Itu juga tentang pemurnian dan kelahiran kembali. Dia bisa merasakan energi memperkuat tulang dan ototnya tanpa rasa sakit. Sistem kemudian menawarinya peningkatan untuk menghukum kejahatan yang akan memberinya kerusakan kritis ganda. Bertanya apakah dia ingin menggunakan poin penulisan untuk mendapatkannya. Mendarat dengan lembut, Feng Yi memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pikiran pertamanya adalah memasukkan kekuatan petir baru ini ke dalam pedang tangnya. Dia mempertimbangkannya dengan cermat, meskipun itu akan membuat bilahnya lebih kuat. Dia khawatir itu mungkin mengganggu kemurnian atribut matahari yang sudah ada di dalamnya. Dia juga tahu bahwa menempatkan
Terlalu banyak kekuatan berbeda dalam satu item dapat merusak atau bahkan menghancurkannya. Tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang, melihat tangannya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia akan menanamkan atribut petir langsung ke tangan kanannya, sistem segera merespons. Menanyakan apakah dia ingin menempatkan atribut petir ke item yang dipilih, seringai percaya diri muncul di wajahnya saat dia memberikan perintah. Seketika semua petir biru liar di udara melesat ke tangan kanannya saat dia mengklaim kekuatan badai untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya di puncak Gunung Yuhuang yang rusak akibat badai, bahaya langsung telah hilang. Di bawah tebing, Su Qingying dan seorang perwira militer bernama Han Li berdiri di atas banyak sosok dalam kantong jenazah. Su Qingying melaporkan bahwa energi zona kontaminasi secara aneh telah turun dari tingkat paling berbahaya ke tingkat ringan hanya dalam 3 jam. Meskipun masih ada listrik di udara, Mayor Han Li mendengarkan dan segera mengetahui apa yang telah terjadi. Seseorang telah berada di sana. Itu adalah seorang pencari, seseorang yang secara aktif mencari peristiwa berbahaya ini. Su Qingying terkejut, bertanya-tanya apakah pencari lain terlibat dan apakah mereka bisa selamat. Dia berlutut dan mencari petunjuk tetapi tidak bisa merasakan apapun, menduga bahwa hujan lebat telah menghanyutkan semua bukti. Dia menyimpulkan bahwa pencari itu pasti telah meninggalkan gunung dengan selamat sekitar pukul 8 malam sebelumnya. Han Li setuju dengan garis waktunya. Peristiwa aneh itu dimulai sekitar pukul 6 sore. Dan tentara menyegel gunung pada pukul 7 malam. Jadi pencari itu pasti telah mendaki gunung sebelum ditutup. Dia mencatat bahwa instrumen mereka memprediksi bahaya akan mencapai grade S. Tetapi setelah pukul 8 malam, energi tiba-tiba turun, berdiri di tempat petir paling kuat. Mayor itu menambahkan teorinya sendiri. Dia percaya pencari itu tidak hanya selamat dari petir, tetapi mungkin memiliki kekuatan terkait petir, mengubah bencana menjadi peluang besar. Dia menyimpulkan orang ini adalah penyebab langsung dari perubahan mendadak itu. Mayor kemudian membagikan kekhawatiran terbesarnya, orang-orang seperti ini adalah yang paling berbahaya karena mereka tidak tahu di pihak siapa mereka berada. Su Qingying setuju, menambahkan bahwa jika orang sekuat itu adalah ancaman, bencana yang bisa mereka sebabkan akan sangat besar, mereka harus segera ditemukan. Bermil-mil jauhnya, duduk di sofanya dan tidak menyadari operasi militer yang kini terfokus padanya, Feng Yi tiba-tiba bersin keras. Kembali ke gunung, Han Li membuat keputusannya. Dia memberikan perintah tegas kepada pasukannya. Temukan orang ini segera dengan segala cara. Saat perintahnya diberikan, dia menugaskan target misterius itu nama kode sementara, Sang Tiran.